semua makhluk berbahagia. Artinya apa? Inti daripada kehidupan itu adalah keseimbangan alam. Alam yang seimbang dari ekosistem ataupun dari kehidupan akan memberikan nilai yang baik secara spiritual ataupun secara nilai kehidupan. Dan saya rasa dengan konsep tidak membunuh langsung, tapi mengendalikan dengan ekosistem akan memberikan dampak lebih bahagia buat semua makhluk. Perkenalkan, nama saya Suparyo dari Kecamatan Pemanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Saya di sini sebagai petani dan saya membawahi beberapa kelompok-kelompok tani yang ada di daerah kami. Saya senang bertani padi karena ini kehidupan untuk masyarakat banyak. Jadi pada waktu saya berhenti dari tempat pekerjaan, saya terus 2004 jadi petani. Dari petani itu saya menjadi petani katanya. Jadi pada waktu pertama saya memproduksi padi ini cuma hanya 5 ton. Tapi musim keduanya saya berdasarkan teori saya yang dipakai, saya belajar dari buku-buku para guru besar di universitas juga saya bertanya sama mereka, Pak. Dan sekarang standarisasi saya antara 9 sampai 10 ton. Pada waktu tahun 2011 itu tanaman itu sangat bagus karena BOT-nya, bahan organik tanahnya sudah cukup, masih bagus. Jadi sekarang yang saya amati sekarang beberapa tanaman turun produksi ini karena tanah yang tidak sehat dan tidak subur. Jadi pada waktu itu produksi saya sudah mencapai 11, tapi menurun terus karena BOT kita ini udah kehabisan, Pak. Mikrobanya habis. Nah, itu yang jadi permasalahan. Jadi saya sekarang berpikir untuk mencari jangan sampai mikroba itu habis. Kenapa? Karena kalau pakai pestisida kimia itu semua artinya mikroba pada hancur semuanya. Nah, akhirnya ada beberapa dari Prima Agro untuk menyuburkan kembali mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah ini, Pak. Mungkin ini akan menjadi suatu jalan solusi yang keluar untuk memperbaiki kesuburan maupun kesehatan tanah. Sawah itu diibaratkan dengan piring. Kalau piringnya kotor, sekalipun disajikan McDonald, Pizza Hut, nggak bisa kemakan. Lihatnya aja udah gerah gitu, lihat piringnya aja. Pasti harus dibersihkan dulu. Nah, mari kita sama-sama, saya dengan kelompok tani, saya berorientasi sekarang bagaimana cara penyehatan tanah dan penyuburan tanah kembali. Saya baca di literatur itu begitu, Pak. Jadi kalau di Jepang itu BOT itu bahan organik tanah itu, kalau nggak salah, itu organik itu 4 kilo per meter persegi, Pak. 4 kilo loh. Jadi 1 hektar itu 40 ton organik. Maka di sana nggak jojoran main pupuk-pupuk kimia. Nah, sekarang di Indonesia suruh 1 kilo organik 1 kilo per meter persegi aja kayaknya susah banget. Yang namanya pestisida tidak menunjukkan peningkatan produktivitas, tidak. Pestisida tugasnya mencegah jangan terjadi pengurangan produksi dari gangguan hama dan penyakit. Toh kalau nggak ada hama dan penyakit, kenapa mesti disemprot pakai pestisida? Saya lebih baik perbaiki tanah, saya perbaiki artinya makanan yang benar. Artinya pupuk makro primer, sekunder, sama mikronya. Ini Bapak lihat aja bedanya. Ini lemes ini. Ya. Ini kemarin tuh tanamnya sama-sama. Tapi pemunculan malai ini lebih cepat daripada kimia. Isu kimia ini banyak sekali. Umpamanya 59 merek dagang sudah di-ban, nggak boleh. Ya, saya nggak mau sebutin namanya, sudah di-ban. Mungkin efeknya banyak ya. Ada katanya, kata WHO, ini kata WHO saya baca di literatur loh. Oh, nanti ke cancer lah, ke ini, gitu loh. Karena pestisida kimia pun juga ada beberapa pestisida kimia di mana padi sudah mulai keluar itu dilarang untuk diaplikasikan. Karena ada pestisida artinya dalam hal ini ada dia meninggalkan residu di dalam padi ini sampai 70 hari. Kalau 70 hari sampai panen berarti nanti kan sistemik masuk ke beras, berasnya dimakan sama kita. Sebagian ya residunya kemakan sama kita. Apa yang terjadi? Makanya sekarang si beras itu tidak kuat tahan 24 jam. Tapi kalau yang organik, insya Allah 24 jam bisa. Kiat-kiat petani untuk seluruh Indonesia saya rasa begini aja. Perbaiki lahan yang sudah ada. Kembalikan ke kesuburan dan kesehatan tanah. Itu aja dulu. Dan jerami saya harapkan jangan dibakar. Kembalikan jerami. Ya, dikomposer, dibusukin.
Kalau kita dibakar berarti petani ini membakar sekitar nilai 3,5 juta. Karena di dalam jerami itu ada mengandung BOT 3-4 ton. Bahan organik tanah. Mengandung N 33%, mengandung P 10,8%, mengandung kalium hampir 58%, mengandung silika 7-10%. Nah, kalau saya mah udah ditabur-tabur, terus di komposer. Saya berharap petani muda lebih giat lagi beredukasi dengan lingkungan, beredukasi dengan seluruh teknologi yang ada sekarang ini. Karena lahan kita ini sudah habis, sudah sakit, dan saya berharap seluruh petani kalau tolong biopestisida, karena biopestisida ini akan membentuk rumah kita sehat, artinya tanah kita sehat, jadi mikroba-mikroba yang ada itu nggak pada hilang. Sekarang Bapak lihat, nggak ada cacing tanah, nggak ada kunang-kunang, nggak ada capung, nggak ada jangkrik, nggak ada kodok, karena tanaman juga perlu musik Pak, perlu kodok. Suara kodok itu akan menghibur daripada tanaman itu Pak. Nama saya Gunawan Setio, saya Direktur Marketing sama Research PT Prima Agrotech dan yang memulai dan membangun perusahaan ini juga. Pabrik kita di Karawaci, tepatnya di dekat kota Tangerang, dan merupakan sentra produksi pestisida biologi. Jadi Prima Agrotech itu sendiri dibangun karena mimpi-mimpi dari saya dengan teman saya, Pak Alihan, di mana kita ingin membuat suatu perusahaan di pertanian di mana memiliki industri yang mendorong pertanian ramah lingkungan atau organik, tapi kesan organik itu biasanya adalah mahal. Nah, di sini kita berprinsip bagaimana kalau kita bisa menghasilkan sarana produksi pertanian organik yang lebih murah, mudah, dan efektif buat petani. Nah, intinya kita mampu kok untuk menghasilkan pangan organik yang murah dan mudah. Pertanian itu adalah industri besar, di mana banyak faktor seperti hama, penyakit, tanah, kesuburan, bibit, sampai pasca panen. Nah, salah satu kita mau fokuskan adalah bagaimana pengendalian hama dan penyakit. Kita paham bahwasanya penyakit dan hama itu bagi petani diidentik dengan apa sih obatnya untuk hama penyakit? Padahal salah. Jadi jual itu selama ini adalah apa racunnya untuk hama dan penyakit. Nah, image kata racun ini yang nggak disadari oleh manusia, dan di luar negeri itu sudah menjadi hal yang parah, di mana banyak negara-negara sudah bersiap untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia ini. Nah, di sini Prima Agrotech maju sebagai industri untuk menghasilkan pestisida biologi yang 100% adalah organik, dan dari mana sumbernya? Dari alam, dimurnikan kembali dan dikembalikan ke alam. Jadi di dalam alam sendiri prinsipnya itu adalah konsisten ekosistemnya, di mana hama dan penyakit itu terkendali secara alamiah. Nah, itulah yang kita kembalikan metode alam untuk ke alam. Sumber-sumber mikroba dari alam, di mana mikroba itu ada dua macam. Pertama entomopatogen, kedua adalah mikroba antagonis atau penghasil antibiosis buat alam. Kita sadari bahwa contoh penyakit itu sumbernya dari mikroba, tapi di alam sendiri dia juga ada mikroba yang antagonis dengan dia. Jadi kalau kita bilang mikroba mengerugikan, namanya penyakit. Mikroba menguntungkan, apa namanya? Nggak ada. Jadi kita hanya identify sesuatu yang sifatnya merugikan. Padahal di alam itu ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Nah, mikroba menguntungkan itu namanya agensi hayati, itu yang kita ambil dari alam yang masih murni dan kita kembalikan ke alam yang kita berikan di tanaman itu sendiri. Nah, kedua untuk hama penyakit itu dia secara alamiah, hama itu ada penyakitnya. Dia bisa mati oleh mikroba. Nah, mikroba itu yang ada di alam yang masih murni, kita ambil, kita murnikan, kita produksi menjadi produk untuk siap dipakai mengendalikan hama penyakit tersebut kembali. Orang beranggapan bahwasanya pestisida kimia itu hasilnya lebih cepat daripada pestisida biologi. Sebenarnya tidak begitu. Kenapa begitu? Karena selama ini pestisida biologi itu tidak dihasilkan oleh industri. Nah, contoh begini, orang membutuhkan suatu pestisida biologi pada saat pengendalian wereng. Nah, biasanya pemakai Bevaria bassiana. Tapi kenyataannya, untuk menghasilkan Bevaria bassiana itu sendiri, itu butuh waktu, ya, butuh bahan baku, dan itu lambat. Nah, ketika diaplikasikan juga tidak tersedia. Oleh karena itu,
sifatnya nggak instan. Disinilah teknologi berperan. Teknologi berperan itu bagaimana menyediakan pestisida biologi yang Anda butuhkan itu, petani butuhkan itu, dan bisa langsung dipakai. Bedanya dengan pestisida kimia adalah pestisida kimia itu bersifat racun, langsung kontak, walaupun sekarang kenyataannya juga tidak mati. Karena apa? Hamanya sendiri bermutasi dan menjadi lebih kuat. Nah, akhirnya apa? Pestisida kimia sendiri tidak memberikan solusi. Nyataannya terbukti sampai sekarang bahwasanya setelah berpuluh tahun, sejak 1965 ada revolusi hijau, sampai saat ini nggak ada kok buktinya pestisida kimia memberikan hasil yang baik, malah merusak ekosistem dan akhirnya muncul reujensi hama. Apa itu reujensi? Artinya hama-hama yang dulunya bukan hama sekarang menjadi hama. Sebenarnya dampak utamanya bagi petani dan bagi konsumen. Nah, kalau bagi petani, artinya kalau dia sadar bahwasanya tanah itu kan dia pinjam dari anak cucu. Kalau dia tidak bisa mengendalikan itu dengan baik, hama penyakitnya, dan dia menggunakan kimia yang berlebihan, tanah itu akan menjadi rusak dan anak cucunya juga akan rugi untuk ini. Tapi kalau bagi konsumen itu konkret, di mana konsumen membutuhkan makanan sehat, membutuhkan pangan sehat. Mungkin kalau petani diajak untuk menghasilkan padi organik, merubah mindset dari kimia ke organik adalah hal yang susah. Tapi intinya daripada sebuah beras yang dimakan manusia bukan hanya masalah pupuknya, tapi terutama adalah pestisidanya. Nah, di sini untuk pestisida di padi itu ada beberapa macam penyakit utama. Contoh pertama wereng, kedua blas dan kresek, ketiga biasa itu ada hama putih palsu, dan keempat biasanya juga ada namanya penggerek batang. Nah, kalau ini bisa dikendalikan dengan bio, artinya beras yang dihasilkan adalah beras sehat. Nah, beras sehat itu adalah beras yang tidak memiliki kandungan pestisida kimia, tidak memiliki racun-racun karsinogenic dan logam berat. Kita harus pahami bahwasanya pestisida itu sendiri ada namanya komisi pestisida. Artinya apa? Pemerintah sadar untuk mengendalikan namanya pestisida kimia itu, di mana membentuklah komisi teknis pestisida, di mana mereka ini benar-benar mengetahui apa pestisida yang berbahaya, kurang berbahaya, dan ada rendah bahayanya. Artinya apa? Semua itu berbahaya, karena itu adalah racun. Itu bukan sesuatu yang sifatnya Anda bisa pakai menjadikan obat. Pemakaian obat itu agak bias. Nah, lingkungannya apa? Kalau misalnya contoh, racun hama itu ada namanya racun saraf. Tujuannya bagaimana? Ketika diaplikasikan ke hama akan jadi susah untuk makan. Artinya dia merasa susah makan, akhirnya mati. Racun saraf ini kalau terakumulasi di tanah manusia, apa efeknya? Penyakit kan? Contohnya Alzheimer, salah satunya adalah begitu, Pak. Jadi selain pengaruh ke lingkungan yang ada jelas, di mana banyak orang tidak sadar bahwasanya pembelian pestisida kimia itu dengan arti Anda meracuni lingkungan Anda sendiri. Dan langsung kedua adalah efeknya di hasil produksi, di mana hasil produksi yang dihasilkan berarti mengandung racun juga kan? Kalau diakumulasi langsung ke manusianya, akhirnya apa terjadi? Kanker dan penyakit lainnya. Prima Agrotech sudah memiliki teknologi yang sangat baik dan sangat bermutu ya. Artinya kita bisa mengendalikan dengan baik di tanaman padi. Terus kemudian di beberapa hama di tanaman buah-buahan atau sayuran. Terus penyakit, terutama penyakit akar. Penyakit akar itu ada layu, fusarium, layu bakteri, ada ralstonia, ada pitium. Keunggulan dari Prima Agrotech punya adalah pertama itu murah. Artinya biaya yang diberikan ke petani, beban biaya yang diberikan ke petani tidak berbeda jauh dengan kimia, dan bahkan untuk beberapa tahap lebih murah. Keunggulan kedua, kimia itu kebanyakan bersifat kuratif, dan biopestisida itu bahasanya preventif, pencegahan. Nah, pencegahan lebih penting daripada pengendalian. Kalau Anda sudah mencegah, artinya resiko kegagalan panen itu menjadi rendah. Nah, ketiga, ini gampang dijual, gampang dibeli, bisa ada di online, ada di toko, dan keempat, ini tahan sampai 3 tahun. Nah, kunci biopestisida yang baik adalah umur simpan. Nah, untuk mendapatkan biopestisida yang umur simpan yang baik, butuh teknologi yang baik juga. Pemasaran Prima Agrotech kita sudah memiliki partner kerjasama pertama dari Bangladesh, yang itu pertama. Kemudian kita ada partner dari Malaysia, dan ini lagi ada partner yang sudah hampir selesai dengan Vietnam dengan Saigon Pesticide Company, dan kita juga ada sama dengan Pakistan juga cukup besar, dan di Kamboja kita sudah memiliki izin edar, serta di Filipina juga lagi diurus izin edarnya. Kalau nggak COVID aja, mungkin tahun ini kita sudah tembus di Pakistan sama Filipina. Selama ini kita memiliki banyak dempot cukup berhasil, di mana hampir kita dapat tuh 8-10 ton gabah kering panen, ya gabah kering panen, dan bahkan kita sudah bersama dengan 2 musim dengan Nestle Malaysia
untuk menghasilkan beras tanpa racun. Jadi itu bahasa Melayu. Jadi di Malaysia itu bahasa Melayu itu artinya beras tanpa racun. Mereka pakai untuk menghasilkan makanan bayi. Nama saya Dadang dari Departemen Proses Tanaman, Fakultas Pertanian IPB. Kebetulan juga sebagai Ketua Tim Teknis Komisi Pestisida Indonesia. Pada siang hari ini saya berada di tengah-tengah pertanaman padi, yang mana di sini menggunakan pestisida biologi yang dihasilkan oleh salah satu perusahaan pestisida biologi, yaitu Prima Agrotex. Saya kira ini merupakan salah satu teknologi yang terus berkembang, gitu ya. Karena kita tahu bagaimana isu lingkungan kaitannya dengan penggunaan pestisida sintetik yang sangat tinggi, termasuk pada tanaman padi, dan itu kita ketahui bisa memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kesehatan lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Maka teknologi pestisida biologi dapat memberikan jawaban, dan kita harapkan ke depan memang semakin banyak produk-produk pestisida biologi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya petani padi, untuk mengendalikan hama dan penyakit pada pertanaman padi. Dan ini tentu saja akan memberikan manfaat yang besar, tidak hanya terhadap produk padi yang sehat, juga akan menyehatkan lingkungan, karena residunya tidak berbahaya bagi lingkungan, dan yang lebih penting juga terhadap kesehatan user atau pengguna. Dalam hal ini adalah petani yang dia mengaplikasikan pestisida di lapangan. Kita tahu seringkali petani kita dalam aplikasi pestisida sering mengabaikan penggunaan alat-alat pelindung diri yang mungkin akan bagi mereka sangat bukan masalah harga, tapi kadang menyusahkan. Nah, mungkin dengan menggunakan pestisida yang relatif lebih aman, mereka bisa mengaplikasikan dan mungkin sedikit bisa lebih nyaman di dalam bekerja, sehingga aplikasi bisa berjalan dengan baik. Nah, karena memang sifat dari pestisida biologi yang relatif lebih aman dibandingkan sintetik. Kedua, kita juga menjaga ekosistem lingkungan, khususnya mikrob, khususnya arthropoda tanah, sehingga dia bisa berkembang dan bisa menjaga lingkungan dan bisa memberikan jasa ekosistem yang lebih banyak kepada lingkungan kita. Dan ini tentu saja yang saya katakan tadi, bagaimana ini bisa menyehatkan lingkungan atau ekosistem pertanaman padi. Dan yang ketiga, tentu saja karena tidak menggunakan sintetik pesticide di sini, dia menggunakan biological pesticide, maka produk atau padi yang dihasilkan ini akan lebih sehat, akan lebih baik kualitasnya karena tidak mengandung residu pestisida sintetik. Dan mudah-mudahan artinya dari segi konsumen juga akan mendapatkan produk yang sehat. Nah, untuk itu ke depan kita dorong, ya, dan peluang ini sangat besar sekali, ya, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan produk pertanian yang mereka konsumsi, ya, dengan kita lihat bagaimana meningkatnya permintaan produk organik misalnya, ya, dan tentu saja ini membuat peluang bagi pelaku-pelaku usaha di pestisida biologi untuk menghasilkan produk-produk yang bermutu tinggi dan tentu saja bisa dijangkau oleh masyarakat pengguna, khususnya petani. Untuk itu saya kira sudah saatnya kita memang memasyarakatkan penggunaan pestisida biologi. Demikian, terima kasih.